mama tuh bilang bilang ke Akbar gitu, sini gitu kan di apa di ini di kasur kan gitu kan ya gitu lagi apa bed rest gitu kan ya kayak bisik-bisik gitu bisik-bisik ya mah ada apa gitu, sini telinga kamu kata gitu, ini kalau mama nggak bisa ngedidik kamu mending mama mati. Ya terus kayak ya itu kan ya apa namanya ya itu kan ibaratnya kayak kamu mau SMA tanpa mama atau kamu pondok sama mama masih ada mama gitu ya gitu. Nah itu lulus SMP dikasih pilihan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Balik lagi sama Nabila di Hijrah Story. Hijrah Story. Mohon maaf aku hampir lupa karena ingatnya Bincang Isu baru syuting Bincang Isu terus-terusan. Oke. Kali ini aku ditemani oleh teman-teman, kan udah sering banget ya datang teman-teman aku alumni Unpad ke sini gitu. Aku perkenalkan kepada teman-teman semua betapa keren-kerennya teman-teman aku gitu. Terus udah sering banget nge-endorse nggak cuma Unpad tapi salah satu organisasi yang oh my dear love, I love this community a lot. Sangat-sangat mencintai komunitas. No, UKM. Bukan komunitas ekstra kampus tapi UKM yang sangat aku cintai. Yang hari ini kita kedatangan sama bosnya yang sedang menjabat. Bosnya yang sedang menjabat. Ketua Biro Kerohanian Islam Unpad BKI Unpad Akbar. Halo teman-teman. Alhamdulillah nyampe juga sehat? sini. Alhamdulillah sehat. Tadi gimana sehat? Sehat alhamdulillah. Akbar sehat ya? Alhamdulillah. Ini pertemuan pertama kita ya Bar ya? Pertemuan pertama banget. Gimana rasanya sering di-endorse sama temani BKI-nya? Masih suka dibilang bubur kacang hijau nggak? Enggak sih kayaknya. Akbar baru denger loh itu bubur kacang hijau. Itu sering dulu di zaman di zaman aku tuh dulu zaman kita itu jokesnya adalah BKI itu bubur kacang hijau. That's sad. Sekarang udah masyhur banget ya. Udah. Berkat temani. Enggak. Seriusan, udah nggak ada jokes kayak gitu. Udah nggak ada. Alhamdulillah. Gimana kabar temani, kabar BKI? So far alhamdulillah ya terkait BKI ini karena dia serius lagi gue malu. Lah ini jangan serius. Bebas. Tapi ya alhamdulillah maksudnya Gimana kampus, gimana BKI Bar? BKI alhamdulillah teman-temannya Seru ya? Seru banget. Asli ini mah nggak bohong, beneran. Teman-temannya seru gitu dan kita sering ngumpul juga jadi ya udah bonding banget sih. Masya Allah. Nih jaketnya deh. Pamerin. Belakangnya. Ini muter. Akbar sekarang ketua. Betul. Ketua, nggak presiden nggak ya? Wah, enggak deh. Ketua ya, Masya Allah. Ketua BKI tahun 2024. Masih tahunan tuh? Masih tahunan tuh. Masih tahunan. Nggak pengen 2 tahun? Sebenarnya udah 2 tahun sih. Hah? Kamu 2 tahun menjabat ini? 1 tahun setengah lebih tepatnya. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Ini tahun kedua kamu? Iya. Oh gitu, kenapa? Karena nggak ada yang lain yang pantas? Tahun kemarin tuh emang ketuanya itu PMM gitu, pertukaran mahasiswa Merdeka. Dan ke Padang, jadi jauh gitu. Oke. Kamu menjabat sementara gitu ya, sementara menggantikan gitu. PLT. Gitu, kayak gitu. Ditunjuk sama? Ada Majelis Syuro. Majelis Syuro sekarang siapa? Alah dikasih tau Akbar juga gue nggak tahu ya. Siapa sekarang? Majelis Syuronya sekarang Teh Putri, PSI ya, PSI 21. PSI apa? PSI itu perpustakaan. Oh, tolong
jelaskan itu apa yang dikasih. Oh, Jangan-jangan iya. nanti orang-orang mikir PSI apaan Partai Oh Solidaritas gitu, enggak. Indonesia. Ya, jadi kan namanya Ilpus ya. Ah, Ilmu iya, dulu zaman aku ilmu perpustakaan. Ya kan? Tapi tahun sekarang tuh Perpustakaan Sains Informasi. Kayak gitu. Diubah Akbar nama sendiri jurusan prodinya. apa, Dek? Gue sekarang di MPM, Manajemen Produksi Media teh. Manajemen Produksi Media. Kayak gitu. Angkatan 22. 2022. 2022. Oh my god. Ya Allah, 10 tahun beda sama gua. Ya, oke. Oke. 2012 ya Allah. Jauh banget ya. Gue tuh dulu angkatan gue ketuanya Marwan Hadid. Ini menarik. Angkatan gue tuh Marwan Hadid, dia lulusan HK Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Masya Allah. Kamu itu lulusan pesantren juga kan? Iya, pesantren. juga kan? Pesantren. ya, Apakah itu menjadi syarat untuk jadi ketua BKI gitu? Enggak sih, teh. Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Kebetulan aja saat di generasi di tahunnya kamu, lo yang terpilih. Betul. Lo yang layak. Ya. Kenapa lo paling soleh? Ya enggak, hasil musyawarah sih teh. Hasil musyawarah dong. Harus hasil musyawarah. Iya, benar. Harus Musyawarah mufakat ya. Betul. Iya, itu Marwan juga musyawarah mufakat. Oh gitu, berarti bukan karena lo paling soleh gitu. Paling bagus akademiknya enggak? Enggak. Kalau menurut teman-teman waktu itu kenapa lo dipilih? Dengar gak sih pada saat musyawarahnya enggak ya? Enggak lah, Lo karena kan pergi dikeluarin dari forum tuh. Oh iya. Dari forum tuh. Anda keluar dulu gitu. Oh gitu. Pasti baik lah kamu ya, insya Allah ya. Kalau sampai terpilih mah, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Karena kemampuannya memimpin, masya Allah. Teman-teman yang sedang belajar untuk menjadi soleh dan soleha, barakallah. Kan, iya kan, teman-teman BKI itu selalu dianggap udah soleh gitu, udah paling ngerti agama. Tapi enggak, memang kita senang ketika ada permasalahan tertentu gitu, perbincangan, terus kita yang menjadi Betul. orang yang ditanyai gitu Betul. ya. Betul. Sebenarnya gue tanya dulu sama teteh gue gitu. Betul. Kita juga apa ya, googling dulu deh, googling. Itu benar. ChatGPT. Asli enggak, kalau Akbar waktu itu emang waktu itu ditanya kan Akbar tuh kan panggilnya Akius ya. Akius tuh Akbar Rizky Firdaus. Ya itu nama ini aja sih, nama biar keren aja gitu. Ya itu Kius emang bener ya gitu. Karena ini ya. Emang bener ya kalau minuman keras itu di banned 40 hari gitu. Kayak gitu. Ya pahalanya gitu. Itu kayak gitu kan. Soalnya tidak diterima. Gitu kayak gitu. Nah, itu ya Akbar baru tahu gitu kan. Wah, emang beneran gitu kan. Terus kayak wah, ya udah nanti nanti gue iniin dulu ya, gue cari tahu dulu karena emang ini pertanyaan yang benar-benar baru dan Akbar itu nggak segan buat kalau Akbar nggak tahu ya udah Akbar bilang nggak tahu gitu. Akhirnya Akbar nanya ke teman-teman di pondok gitu dan ternyata bener gitu. Ini gimana ya, gini bla 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 bla, ini ada sumber bukunya gini dibaca kan, bla 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 bla, Arab Gundul tuh. Bentar, baca dulu bentar. Saya. Oh, oke. Gitu. Jadi, oh iya bro, bener ini kita di banned bla 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 bla. Tapi ya Akbar bilang juga ke teman itu bahwa oke, memang di banned tapi kita tuh nggak dapat pahalanya dari kita melakukan kebaikan itu gitu. Misalnya kita sholat, kita nggak dapat pahala dari sholat itu gitu. Tapi emang kita harus tetap harus untuk sholat gitu. Kalau meninggalkan sholat ya kita dapat dosa. Kayak gitu. Dan ya Akbar ngejelasin lagi gitu, mengconvince teman Akbar tuh bahwa ya udah, tapi kan Allah kan Maha Pemaaf gitu. Ya Allah kan Maha Pemaaf. Kita nggak tahu di hari keberapa Allah udah maafin kita. Apakah di hari ke-13, ke-20, ke-30 gitu kan. Dan gue pun sama gitu. Karena gue selama 22 tahun ini gitu, gue nggak tahu sholat gue diterima yang mana. Sholat zuhur di umur 10 kah? Sholat asar di umur 15 kah? Gue nggak tahu gitu. Yang penting gue sholat dulu di situ. Kayak gitu. Masya Allah. Gitu. Pesen jadi ketua BK. Gue mau nanya soal Akbar. Akbar lulusan pondok. Betul. Apakah ini menarik ya?
sebenarnya dulu kalau di zaman gue nih, zaman aku dulu ketika aku kecil, remaja gitu, orang tuh mostly teman-teman yang lulusan pondok itu berasal dari keluarga yang juga memang sudah menerapkan nilai-nilai Islam secara ajak gitu di keluarganya. Yang sering aku sebut sebagai keluarga Umi Abi. Itu diangkat, itu di dulu. Tapi kan sekarang mah udah macam-macam ya. Panggilan Umi Abi mah untuk siapa aja emang. Iya, untuk siapa kan itu artinya ibu dan ayah. Gitu. Kemudian background keluarganya itu tadi yang emang religius banget lah gitu. Ya kalau aku sekolahnya sekolah swasta umum lah. Yang malah mayoritas bukan muslim. Gitu. Ya aku kayak gitu sekolahnya gitu. Jadi dari keluarga yang emang bukan seperti itu. Kalau Akbar gitu nggak? Akbar kan pesantren nih. Apakah dari keluarga Umi Abi yang aku bilang tadi? Atau memang ya enggak, soalnya dulu gue nakal banget makanya dimasukin sama mak bapak gue ke pondok gitu nggak kayak di sinetron sinetron tuh gitu kan, sinetron tuh Wattpad ya kan, yang anaknya nakal candu narkoba, mabok-mabokan, terus dimasukin ke pesantren nih, didik anak gue gitu, lepas tangan orang tuanya. Itu yang sinetron ya, bukan gue bilang ada di kenyataan ini, itu yang di sinetron. Itu kocak bener. Gimana, kamu gitu nggak? Alhamdulillah ya, kalau dari keluarga gua gitu, papa mama ini kan Akbar kan ngomongnya papa mama ya gitu, ngomongnya papa mama. Kalau papa sih emang keluarga papa tuh berasal dari keluarga yang religius lah gitu. Kalau mama emang mungkin kurang tapi ya religius sih gitu, masih religius tapi kurang aja. Karena keluarga papa itu kan almarhum kakek itu punya tujuh anak. Papa itu anak kelima. Nah 5 orang itu laki-laki, 2 orang perempuan. Nah yang 5-5-nya itu masuk pondok juga, pondok yang sama kayak Akbar. Ya gitu. Sebutlah emang kenapa sih? Pondok itu salah satu pondok terbaik di negeri ini. Iya. Ya jadi dari Pondok Gontor, Pondok Islam Gontor kayak gitu. Tapi yang dari 5 itu yang berhasil itu cuman papa sama apa nih maksudnya berhasil? Berhasil ini maksudnya lulus gitu. Berhasil lulus, selesai. Selesai gitu. Karena yang UA itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu kena masalah ya. Jadi harus pindah pondok gitu. Karena kan memang ya peraturannya atau nizam yang yang diterapkan gitu. Kalau misalnya buat masalah atau apapun itu yang merugikan pondok dan lain sebagainya, itu ya bakal dikeluarin atau dipindah pondok gitu. Kayak gitu. Jadi yang lulus ya papa sama anak yang ketujuh, Mang Ali namanya gitu. Masya Allah. Kayak gitu. Terus tibalah kamu. Iya, waktu itu tuh umur 5 tahun deh kalau kenapa tuh? Umur 5 tahun tuh kan masih kakek kan. Gontor ya kakek gitu. Kakek. Okay. Masih ada kakek kan. Nah, itu tuh Akbar tuh ngelihat ada buku itu tebel banget. Buku tebel banget tuh. Namanya itu tuh kamus sebenarnya gitu, kamusnya namanya Al-Munjid. Gitu. Nah, bisa teman-teman cari ya, kamus Al-Munjid gitu. Nah, itu yang fun fact-nya ini tuh yang bikin kamus ini itu orang Yahudi. Itu kayak gitu. Nah, ini. Itu. Jadi apa nih? Akbar juga itu kaget ya gitu. Ini kayak ngelihat mu'alif gitu. Mu'alif itu yang membuat buku ini tuh orang Yahudi gitu, kayak damn bro gitu, kayak kamus tentang apa, Bar? Jadi kamus gitu. Kamus bahasa Arab. Kamus bahasa Arab Indonesia. Enggak, Arab. Oke. Jadi bahasa Arab, misalnya bahasa Arab. Ya kayak Oxford Dictionary. Gitu, dictionary kayak gitu. Jadi ini Arab artinya Arab lagi. Iya. Kayak gitu pokoknya. Nah, itu tuh kayak ini apa kayak gitu, ini buku apa gitu. Oh, ini kamus gitu. Kamus itu ya gini. Terus nanti kamu masuk Gontor ya gitu. Kayak gitu. Kakek kan umur 5 tahun tuh. Gontor apaan kayak gini ya, pondok gitu bla bla. Oh iya nanti gimana nanti gitu. Ya gimana nanti lah, masih umur 5 tahun buset gitu. TK belum ya? Udah dibilang nanti masuk Gontor. Kayak gitu. Dan akhirnya ya udah alhamdulillah
keluarga ya alhamdulillah masih apa namanya ya inilah dari keluarga religius gitu. Dan apa ya Akbar kalau kata teman-temannya orang tua lu strict banget sih gitu. Oh ya, Ya, strict parent. strict parent gitu kan, kayak lah strictnya di mana gitu, kayak apa sih cuman ngingetin sholat gitu. Kayak Akbar tuh kalau pas maba ya semester 1 sampai semester 3 tuh ya emang selalu absen gitu. Kayak ya udah abis subuhan nih, sholat subuh itu jam 5-an tuh ditelepon sama mama gitu. Terus zuhur ditelepon apa papa kadang-kadang gitu, kayak apa kabar gini, gimana sholatnya, udah sholat belum gitu, kayak gitu doang nanyanya Itu gitu. bukan strict parent. Iya itu makanya keluarga cemara. Allahu Akbar. Itu keluarga cemara. Masya Allah. kayak gitu jadi ya Akbar nggak menganggap itu sebagai apa ya yang menghalangi Akbar gitu. Iya, ngingetin sholat kok strict ya. Ya itu maksudnya gitu, kayak apa sih gitu. Ya kayak gitu, alhamdulillah sih teh gitu, terlahir dari keluarga yang religius. Oke, alhamdulillah. Akbar anak sulung dari tiga bersaudara. Kemudian tibalah saatnya masuk SMA ya. Kamu Lulus SMP. lulus SMP kan? Lulus Gontornya SMP. tuh Betul. SMA kan? Betul. Nih ceritain gimana ceritanya kamu bisa masuk Gontor. Akhirnya apa karena kamu ingat dulu, maaf Pak, aku tuh ingat dulu ketika aku usia 5 tahun, kakek titip ke aku, kamu nanti harus masuk Gontor ya. Jadi this is the moment. Gitu enggak? Atau justru kamu udah hilang tuh? Iya. Atau enggak pernah punya keinginan? Waktu itu tuh SMP kelas 2. SMP kelas 2 tuh ya. SMP kelas 2 tuh Akbar ditanya sama mama gitu. Oke. Katanya kan dipanggilnya kan. Ya mah ada apa? Nanti SMA mau masuk mana? Gitu. Kamu SMP mana? SMP IT Albunian namanya. Oke, di Bekasi. Di Bogor. Kamu orang Bogor. Di Oke. Bogor. Terus mau masuk Man 2 aja deh gitu. Man 2 Bogor gitu kan. Oh gitu. Kamu mau masuk pondok gak? Gitu. Udah gitu tuh, udah bridging tuh. Oh enggak mau Kenapa emang gitu? Enggak mau jauh sama mama gitu. Beneran serius apa namanya Akbar ngomong gitu. Oke. Kayak gitu, kayak ya udah nggak mau jauh sama mama gitu. Oh ya udah kata mama kayak. Terus mama bilang najis loh gitu Tapi ya mama bilang kayak ya udah buktiin aja, buktiin ke mama kalau kamu bisa masuk ini Man 2. Gitu. Akhirnya belajar. Dapatlah alhamdulillah nilai itu kan, nilai keluar dan ya masuk gitu, harusnya masuk gitu, karena kan Akbar apa sih itu gimana sih masuknya sekarang? Kalau ke negeri kan udah nggak ada UN. Kalau Akbar dulu nilai raport. Akbar masih ada SMP ya, iya, SMP ke SMA masih ada ya. Oke. Gitu. Jadi makanya kayak nilainya ya masih masih masuk gitu. Kayak gitu. Passing grade-nya masih oke. Gitu. Nah, habis itu udah kan nih, udah laporan bla 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 bla. Waktu itu tuh pembukaannya itu Ramadan keberapa lah gitu. Pokoknya bukan awal banget tapi akhir Ramadan pembukaannya, pendaftaran Man 2 itu. Oke. Gitu kan. Nah, habis itu Akbar coba dulu tuh ke Man 1. Man 1 Bogor kan. Disuruh sama mama gitu. Ya udah coba daftar Man 1 dulu deh gitu. Ya udah akhirnya daftar. Apa lebih favorit Man 2 daripada Man 1? Apa gimana? Kalau dari Passing grade-nya lebih tinggi? Enggak tahu ya. Atau udah zonasi nggak sih kamu tuh waktu itu? Belum ya. Oke. Tapi ya emang kayaknya nggak tahu ya. Akbar kayak apa? Kayaknya mama lebih bergengsi Man 2 daripada Man 1. Oke. Kayak gitu. Akhirnya udah tuh coba kan di Man 1 ini gitu kan. Itu kan masih Ramadan ya. Ramadan tuh. Oke, ya kan 5 hari. Yang hari pertama tuh tes baca Quran gitu. Nah, terus hari keempat tuh ya udah kayak bahasa Indonesia, Inggris, matematika, IPA gitu kan. Nah, di hari pertama sampai ketiga tuh kayak ya udah normal gitu. Kayak ya udah sahur bla 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 gitu, kayak udah nih habis ujian ya udah pulang gitu. Pulang ke rumah. Tapi ya hari keempat, hari terakhir ini aneh nih. Apa Gitu. tuh? Jadi baunya sahur bla 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 bla, terus mau berangkat tuh suruh bawa koper. Tapi kopernya kosong. Kopernya gak ada bajunya. Gak ada isinya. Gak ada isinya. Gitu, kayak ya udah koper kosong aja gitu. Oke. Jadi ya mah ada apa? Ini tolong bawain koper gitu. Buat apaan gitu kan? Ini kosong. Ya udah bawa aja gitu ke mobil gitu.
Ya udah bawa ke mobil kan saya gitu. Udah nyampe -1 tes bla 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 bla. Akhirnya udah nih kan capek tuh ya kan, mikir capek kan karena lagi puasa juga waktu itu. Udah yuk pulang gitu. Ya, Akbar ngomong, mah ayo pulang gitu. Iya kita pulang gitu. Udah Akbar tidur kan gitu. Tidur saya bangun-bangun jalan tol. Di jalan tol. Oh, tidur di mobil kamu? Tidur di mobil, Akbar tidur di mobil gitu kayak ya udah ini kok di jalan tol ini mau kemana ini? Mah ini mau kemana gitu. Udah ikut dulu aja gitu. Ikut dulu. Ya udah deh ya gitu. Udah tidur lagi, bangunin sahur bangunin. Terus Akbar lihat map kan. Lihat map, ini kemana ya ini ya? Gini. Ya udahlah, ikut dulu aja gitu. Sahur, habis sahur subuhan. Nah, subuhan itu habis subuh nunggu jam 6 lah, nunggu matahari terbit gitu. Itu tidur lagi. Pokoknya kerjaan tidur lah gitu. Tidur main HP, sahur gitu. Kayak gitu. Nah, habis itu tidur lagi jam 6, bangun jam 10-an gitu. Itu apa? Itu mama nyetir semua? Enggak ada, jadi ada empat Akbar, pembantu, mama sama supir. Oh oke. Kirain Gitu. mama yang nyetir dari Bogor sampai Jawa Timur. Kayak gitu. Nah habis itu udah nih jam 10 kan, mah ini mau kemana sih gini, mau ke candi, Candi Borobudur gitu. Dan emang ya posisinya di situ Akbar belum pernah tuh SD SMP belum pernah ke candi. Oke. Kayak gitu. Ya udah, oke, excited gitu kan, kayak udah oke. Ikut deh ke candi gitu. Saya udah nyampe candi, ya kan, nyampe candi tuh. Terus buka bersama tuh di daerah situlah, di daerah Jogja gitu kan, daerah Jogja. Udah pulang yuk gitu. Udah jalan-jalannya nih ke candi kan gitu. Terus habis itu iya kita pulang gitu. Mama gitu. Oke, gitu. Udah habis itu tidur lagi gitu kan. Karena waktu itu enggak tarawih gitu tuh. Jadi ya udah langsung jalan aja gitu. Saya tidur bangun tuh jam 12, jam setengah 1 gitu, kayak lihat map, loh kok malah ke kanan, bukan ke kiri, kok malah ke kanan, nah, ya udah deh, Akbar nggak bertanya-tanya apa gitu. Nah habis itu udah sahur lagi. Ini singkat cerita itu nyampe di Surabaya. Oke. Di Surabaya waktu itu, Surabaya. Mah ini mau kemana sih gini, udah ikut dulu aja deh gini, nggak usah banyak tanya kata mama gitu. Kayak gitu ya kan, ya udahlah gitu, ya udah abis ini nggak nanya gitu ya gitu. Itu apa namanya, nyampe di Madiun gitu. Oke. Nyampe di Madiun maghrib lah ya, maghrib. Apa namanya, buka di sana di Madiun, istirahat 1 malam lah ya, istirahat 1 malam, sahur. Habis sahur berangkat lagi dari Madiun berangkat lagi habis sahur gitu. Nyampe Ponorogo itu pagi menuju siang, jam 10 jam 11 gitu. Dan itu ngelewatin, nggak tahu ya waktu itu emang waktu zaman Akbar itu satu-satunya mall di Ponorogo, namanya Ponorogo City Center. Oke. Nah di Ponorogo City Center itu ada hotel gitu, ada hotel warna merah gitu kan, kayak gitu. Hotel merah. Bentar, ini kayak deja vu deh gitu. Karena waktu umur pondok 90 tahun, waktu umur pondok 90 tahun Akbar tuh sama papa ya ke sana. Karena kan papa alumni. Oh. Ya kan, papa kan alumni gitu. Jadi ya pasti ngumpul dong Pernah sama temen. diundang ya? Ya pasti ngumpul sama teman-temannya lah gitu, sama teman-teman seangkatannya gitu. Nah, Akbar nginep juga di hotel itu. Gitu kayak, hah, bentar, ini kayaknya tahun kemarin kayaknya kesini gitu. Apa cuman deja vu aja gitu. Terus kayak kata Akbar, ya udahlah, nggak apa-apa, biarin lah gitu. Saya ya udah, setelah itu main HP aja, udah pokoknya main HP bla 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 bla. Mobil berhenti. Selamat datang di Pondok Pesantren Samgotor. Oke. Kamu dijebak. Gitu. Terus mama turun tuh. Ayo turun, nggak mau. Akbar gitu di kursi belakang, nggak mau. Kayak apa? Nggak mau. Itu orang ini mama udah jauh-jauh nggak mau. Pokoknya debat bla bla bla. Ada ya udah. Daftar deh, udah daftar. Saya habis daftar tuh udah. Itu. Keterima. Kalau keterimanya di pokoknya itu kan masih Ramadan teh. Keterimanya itu Syawalnya. Jadi habis Idul Fitri 12 hari gitu. Itu ceritanya panjang juga tuh. Kayak gitu. Emang Akbar kenapa nggak mau masuk pondok waktu itu?
Kenapa ya? Selain karena nggak Selain mau karena- jauh dari mamah ya. Pertama ya of course ya nggak boleh pegang HP. Gitu. Oh. Nggak boleh pegang HP. Aduh Gen Z satu ini. gitu. Gitu nggak boleh pegang HP. Yang kedua yang nggak bisa main sama teman-teman. Gitu. Ya kan nggak waktu Teman-teman rumah ya. Teman-teman rumah gitu kayak bro kita berpisah. Gitu. Sesimpel itu ya saat itu mikirnya. Iya, simpel itu. Terus akhirnya diceritain juga nih pas jadi santri atau gimana? Mau dong. Oh, itu. Lain lah. Iya, Lain 4 tahun kamu nih. Enggak. Oke, jadi akhirnya kamu masuk Gontor Ya. dengan kondisi dijebak. Dijebak dong itu. Ya, dijebak. Dijebak, awalnya dijebak. Tapi ketika setelah kamu masuk, apakah kamu merasa masih menyalahkan mama nih? Gara-gara mama nih atau justru alhamdulillah gara-gara mama saat itu aku bisa menemukan kehidupanku yang luar biasa di pondok. Kayak 5 menara gitu. Siapa sih Alif? Lupa. Iya lupa pokoknya Afu Adi aja. Itu alumni Penulisnya. juga. Alumni pondok juga tahun 92. Tahun 92. Ustadz Ahmad Fuadi itu. Ustaz Ahmad Fuadi. Itu. Nah, terus udah nih kan sampai ya udah daftar kan. Daftar itu nomor 114 tuh. Berapa? Nomor ujian 114. 114. 114 tuh. Oke. Ya kan 100 orang dong yang udah daftar berarti kan. Oke. Iya kan. Terus kayak ya udah gitu terus ini nih namanya Aligar namanya. Gedung Aligar namanya. Aligar. Aligar ini itu tuh referensinya dari kalau nggak salah kampus di India gitu. Di India. Kampus di India namanya Aligar gitu. Nah, itu tuh letter U gitu gedungnya gitu. Itu di kamar 7. Oke. Kamar yang paling luas di situ. Gitu. Oke. Terus Akbar bawa koper gitu. Koper set gitu. Itu bisa main bisa main futsal di situ. Di dalam kamar ya. Saking luasnya. Karena emang bener-bener pure gak ada apa karena Akbar mikirnya kalau pondok kan ada kasur tingkat. Iya, Iya kan, kasur tingkat. Bunker bed apa? Iya, tahu. kan. Kalau pondok pasti kasur tingkat, pasti kasur tingkat nih. Mana kasur tingkatnya gitu kan. Bang bed. Ya itu. Bang bed. Oke. Terus Ternyata enggak di nggak lantai ada, ya. di lantai gitu kan. Kok di lantai sih gitu kan. Terus Akbar cari-cari kan dinding kosong tuh pokoknya kosongnya tuh. Nyari apa? Nyari stop kontak buat ngecas HP gitu. Ini ngecas HP di mana ini gue ya? Ini gue ngecas HP di mana? Gitu. Kayak gitu. Tapi emang adanya cuman saklar buat nyalain matiin lampu doang udah. Oke. Gitu, kayak gitu. Kamar seluas itu tidak ada Kamar seluas saklar. Astagfirullah. Itu. Kayak gila. Oke. Nah, habis itu udah nih kan beli kasur lah ya. Beli kasur saya. Ini beli kasur di mana ya? Oh, di Kopel gitu. Koperasi pelajar gitu. Oke. Beli kasur. Kasurnya kasur ini, kasur lantai. Kasur lantai. Oke, kasur lantai bla. Nah, singkat cerita, dapat WA nih dari teman gitu. Assalamualaikum Bar. Waalaikumsalam, ada apaan? Ini lu diterima, Bro. Gitu. Seriusan lu gimana? Di Man 1 gitu. Oh iya, tiket pulang nih. Tiket pulang ke Bogor nih, gitu kan. Nah, habis itu tuh zuhur kalau nggak salah. Nah, jadi Akbar ngasih tahu ke mama itu habis makan itu sekitar mendekati asar Akbar ngomong ke penginapan gitu. Mama kan di penginapan. Sebelum asar tuh Akbar bilang kan, "Mah, ini Akbar diterima nih di Man 1. Ayo pulang." Gitu. Ya gitu kan. Terus sholat asar di masjid bareng-bareng, habis sholat asar olahraga dulu sampai jam 5. Nah, karena di Gontor itu kan ada jaros, ada lonceng tong gitu. Ya itu ada di 5 menara tuh. Itu kan. Nah, terus itu kan ya sebagai penanda waktu banget asli itu mah. Gitu kayak itu tuh yang mengatur aktivitas para santri itu lonceng gede itu. Kayak gitu. Terus jam 5 tuh anak-anak kan pada ya udah calon santri kan pada mandi gitu kan, ke kamar mandi gitu. Ya, Akbar ke penginapan gitu. Nah, bisa di penginapan. Akbar ngeliat kan, ini mama kenapa gitu. Kambuh struknya. Gitu, struknya kambuh gitu, kayak gitu. Terus ini kenapa? Wait a second. Aku gak ekspektasi bakal kesini nih percakapan ini nih. Aduh, kenapa gak lucu-lucu aja nih Akbar.
Akbar. Oke. Gitu. Kayak gitu. Mama Ini stroke. mama kenapa? Gitu. Ini nggak tahu dari tadi. Lah dari tadi. Ini bawa dulu ke balai kesehatan pondok gitu kan. Ada balai kesehatan gitu. Balai kesehatan gitu. Terus habis itu di situ, oh ini ada dokternya kan. Oh ini harus dirujuk ke rumah sakit gitu. Ya udah pakai ambulan. Wah, ambulan bayar lagi. Ya udahlah, enggak mikir panjang, udah pakai ambulan punya pondok kan gitu. Dan itu tuh di rumah sakit Harjono gitu kalau nggak salah. Harjono. Kalau nggak salah. Dan itu seminggu di situ. Nah, hari ketiga hari keempat kalau nggak salah. Pokoknya hari ketiga, ingat Akbar hari ketiga dirawat gitu. Mama tuh bilang ke Akbar gitu, sini gitu. Kan di apa? Di ini di kasur kan gini kan ya gitu. Lagi apa? Bed rest gitu kan. Ya kayak bisik-bisik gitu. Ya, bisik-bisik. Ya mah ada apa gitu. Sini telinga kamu kata gitu. Ini kalau mama nggak bisa ngedidik kamu, mending mama mati. Gitu. Terus kayak ya itu kan ya apa namanya ya itu kan ibaratnya kayak kamu mau SMA tanpa mama atau kamu pondok sama mama, masih ada mama gitu. Kayak gitu. Nah itu lulus SMP dikasih Pilihan kayak gitu. Dikasih pilihan kayak gitu. Gitu. Terus kayak iya mah iya akhirnya hari berikutnya ya udah kayak apa namanya? Ya mah mau masuk pondok aja gitu. Gitu. Itu kan hari keempat. Nah, kemudian hari kelima papa datang gitu buat jemput gitu kan dan sebagainya, udah langsung pulang lagi. Langsung pulang ke Bogor dulu gitu. Kamunya ikut juga. Nah itu kan karena masih Ramadan itu teh. Kayak gitu. Singkat cerita Idul Fitri ya kan, Idul Fitri kumpul bareng sama keluarga besar sekalian pamitan gitu. Pamitan ya, ini mau doain lulus bla 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 gitu. Papa mama kan gitu. Oh, masuk kantor kamu ya, bagus. Ya teruskan legacy katanya. Ya gimana ya, oke gitu. kayak gitu Masya Allah legasinya. kayak gitu. Nah, ya oke. Nah habis itu 5 Syawal lah, karena kan pondok itu pakainya hitungan hijriah. Hitungan hijriah pakainya. Jadi waktu itu 5 Syawal Akbar udah sampai. Tes itu tanggal 10 Syawalnya. Nah gitu. Jadi Akbar punya waktu sekitar 4-5 hari buat latihan. Itu latihan nulis Arab gitu kan, soal-soal dan lain sebagainya gitu. Tibalah saat ya udah ujian tuh 8.500 santri dalam satu waktu. Itu kan. Itu udah saya gini udah beres set. Kemudian 2 harinya langsung yudisium. Gitu. Ya kebayang kan gimana meriksa 8.500 2 hari. 8.500 jawaban dalam 2 hari. 2 hari emang harus udah fix hasilnya. Gitu kayak gitu. Oke, langsung ke yudisium kan. Nah waktu itu tuh ngumpul di depan aligarnya kan. Ini kan gedungnya gitu kan. Nah ini ada lapangan luas, lumayan luas lah gitu kayak gitu. Nah itu pakai kemeja putih, pakai celana hitam. Nah, mau ikut tes CPNS. Ya itu kayak gitu pokoknya gitu. Serius kayak gitu. Itu calon santri semua tuh. Calon santri semua itu 8.500. Jadi ya waktu Akbar 5 Syawal balik ke situ ya Akbar kaget kayak Akbar tuh pokoknya Akbar meninggalkan Ponorogo itu ya masih dalam keadaan ya udah masih bisa main futsal gitu loh. Gitu, tapi pas pulang buset ini main futsal gimana ini? 40 orang gitu, 40-50 orang. Padat banget ya. Di situ dalam satu kamar karena emang ya luas banget kamarnya. Jadi lapangan futsal itu isinya 40 orang bakal tinggal selama 4 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Enggak sih, 1 tahun doang. Jadi itu tuh buat santri baru gitu. Jadi kalau udah 1 tahun nyantri pindah lagi kemana Oke, gitu. pindah kamar lagi kayak gitu. Karena kan emang ini kan santri baru nih lebih dekat gedungnya itu lebih dekat ke masjid gitu kayak gitu. Kayak baik lagi. Biar apa tuh? Biar nggak terlambat sih. Okay. Biar nggak terlambat sih sebenarnya sih gitu. Kayak gitu. Akhirnya balik lagi ke yudisium. Ya, udah nih saya gitu. Ya Akbar nggak berdoa sama sekali. Pokoknya ya udah gitu, terima atau enggak ya udah gitu kayak. Bagaimana ya?
diri Akbar tuh kebagi dua gitu, kayak ya udah ya bismillah keterima, nggak mau keterima gitu, kayak wah ya udahlah gini aja, udah diem aja gini kan. Oke, biasa taujihat kan, taujihat nasihat-nasihat selamat dan lain sebagainya gitu. Terus kayak apa namanya, ya akan saya bacakan nomor ujiannya yang lulus di pondok pusat gitu. Nomor 1, nomor 2 oke aman ya, masih nomor 114 soalnya. 3, 4, 5, 7 lah. Nomor 6 mana? Enggak lolos. Nomor 6-nya mana? Bentar dulu. Nomor 6-nya mana ini? Gitu kan. Udah 7, 8, 9, 11. Loh, 10-nya mana? Oh, pokoknya gitu lah. Ini apaan sih ini? Kok mainnya kayak gini sih? Gitu, kayak gitu kan. Kok mainnya loncat-loncatan sih gitu nomornya gitu. Terus ya udah nomor 100 nih. Nomor 100. Gini. Nomor 114 lah keterima. Lah keterima gini ya udah akhirnya lari ke dalam BPPM tuh, balai pertemuan ini nasihat dan lain sebagainya, baru sujud syukur sama-sama di masjid gitu sampai zuhur lah, pokoknya sampai zuhur. Abad zuhur itu pemilihan kamar, pendataan kamar gitu kan, pendataan kamar sama ya udah beres-beres, kayak ya udah baju dipindahin, lemari dan lain sebagainya kayak gitu. Nah jam 4 jam 5-an gitu, bapak mama pulang ya, cepet amat pulangnya, besok lah nginep sehari lagi gitu kan, sehari lagi nginep gitu. Terus kayak ya enggak, besok harus kerja gitu. Sekali lagi besok enggak harus pulang. Nangis. Kayak hampa asli, kayak ya udah kayak ya gitu kan. Ya emang waktu ngurus kan selamat ya gini. Umur berapa? 15 tahun, 14 tahun. 15 tahun. Selamat ya, udah masuk pondok bla 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 gitu. Ya gitu kan. Terus kayak ya udah jam 4 jam 5 tuh pulang ya. Cepet amat pulang gini. Terus kayak ya udah deh, ya hati-hati di jalan ya gitu. Terus kayak ngelihat mobilnya tuh. Ya udah kehidupan santri gitu. Kayak gitu. Nah, kehidupan santri mulai tuh. Nah, jadi jam 10 malam udah harus tidur kan. 10 malam harus udah tidur. Nah, kalau waktu zaman calon santri itu tuh dibanguninnya itu pas azan subuh. Jadi azan subuh di masjid, Allahu Akbar itu baru. Oh, enggak tahajud. Enggak tahajud waktu itu, enggak tahajud. Tapi kalau emang yang mau tahajud itu nulis nama biar dibangunin. Okay. Gitu. Kalau di calon santri gitu. Jadi ya udah dibangunin kayak ya bangun gitu. Kayak gitu. Pas jadi santri. Masih sama enggak kehidupan santri kamu sama yang di 5 menara? Kayaknya masih sih. Sama. Masih sih kayaknya. Masih kayak gitu sih. Gitu. Ya, terus apa namanya? Berarti ada itu jatuh cinta sama anak kiai gitu-gitu ada enggak? Kalau Akbar enggak sih. Enggak kepikiran. Akbar enggak kepikiran. Enggak ya. Enggak. Aduh, jijik banget gue. Side job banget ini. Kok bisa kepikiran nanya kayak gitu ya? Enggak, asli enggak. Aku baca terlalu banyak novel tentang pondok tuh, kenapa kayak gitu sih? Ini ya, 5 menara tuh bagus banget ya. Manjada wajada man sobaro zafiro tuh mantep banget lah. Tapi hampir buku tentang pondok tuh yang lain ya selalu ada gitu jatuh cinta sama anak kiai gitu. Kenapa? Padahal aku yakin kehidupan di pondok tuh banyak banget cerita yang bisa dituangkan gitu, yang seru gitu. Iya kan? Ya, betul. Daripada sekedar cinta-cintaan. Aku yakin permasalahan anak pondok tuh lebih seru dari sekedar pengen kenal sama lawan jenis gitu. Iya gak sih? Seru kan? Coba deh aku tanya, kamu tuh menyesal atau tidak masuk pondok? Enggak kan? Enggak. Seru kan? Seneng kan? Seru. Alhamdulillah, kamu mensyukuri jalan hidupmu itu kan? Iya. Kenapa kayak gitu? Karena ya tadi yang nggak bisa main sama teman-teman, ternyata ya dapat teman-teman yang worldwide gitu loh. Masih nggak cuma Indonesia, ya Malaysia juga ada, terus Thailand juga ada. Di Indonesia, yang dari Indonesia juga sangat beragam kan? Iya, beragam. Seluruh gitu. Indonesia Seluruh kan? Indonesia dari Sabang sampai Merauke tuh benar-benar Sabang sampai Merauke gitu loh. Kayak gitu sampai sekarang alhamdulillah masih keep in touch gitu, dan Alhamdulillah. ya itu sekarang teman-teman kan udah pada lulus, jadi ya udah pada ada yang di Jerman, ada yang di Turki, Prancis juga. Jatinangor.
Ustaz Ahmad Fuadi kan Jatinangor. HI Unpad kan beliau. Kenapa dengan Jatinangor? Masya Allah. Nanti sabar ya nak ya. Ada masanya kamu juga di tempat-tempat itu insya Allah. Iya. Pengen. Sebenarnya waktu itu sebelum masuk Unpad sih pengen, ada kepikiran karena waktu itu tuh waktu khidmah ya, waktu ngabdi 1 tahun itu emang Akbar orientasinya udah study abroad. Gak ada kepikiran tuh kayak ngeriset apa namanya Unpad, UI, UGM, ITB, IPB gitu, bahkan IPB pun gak ada itu riset karena emang orientasinya udah study abroad. Dan kepikirannya waktu itu Jerman sama Turki sama Inggris. Oke. Tiga itu. Akhirnya pas ngabdi itu ini loncat ke ngabdi gitu, kayak ya udah Akbar otodidak buat belajar bahasa gitu, buat belajar bahasa Jerman, bahasa Turki, bahasa Inggris gitu, kayak gitu dan damn gitu, kayak belajar bahasa tuh emang ya harus dengan orang-orang yang sama tujuannya gitu, biar nggak diledekin gitu kan. Oh iya. Ya gimana ya, kadang kalau Akbar di tongkrongan gitu kayak apaan sih lu pakai sosokan bahasa Inggris bla 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 gini kayak ya kan ini kita belajar 2024 come on. Iya betul, makanya itu kayak ya kan bilingual kan di Gontor tuh. Betul bilingual, makanya itu kayak Akbar memang ya tadi ya kunci belajar bahasa tuh ya emang harus sama orang-orang yang satu tujuan gitu, yang sehari-hari juga bakal mau ngomongin itu dan nggak bakal insult gitu, kayak apaan sih ente gini belajar sosokan pakai bahasa Inggris lah. Ya kan kita pondok kan mewadahi gitu. Pondok kan mewadahi, ya udah terserah kalau mau pakai bahasa Inggris mau pakai bahasa terserah. Ini cocok sama Arik kan. Iya cocok. Arik kenal sama Arik kan? Kenal. Pernah satu forum sama Arik? Waktu itu pernah kumpul aja sih, kumpul kebo. Enggak. Bercanda. Enggak, ya kumpul aja gitu. Oke. Jadi belum pernah ngobrol in deep level gitu, belum pernah ya? Belum. Kayak gitu. Baik lagi nih ke santri nih. Oke, iya mau. Jadi apa yang momen yang ngebuat kamu ngerasa sangat grateful gitu menjadi santri? Itu tuh di tahun akhir kalau misalnya grateful jadi santri ya itu di tahun akhir. Kalau di awal-awal kayak ya udah beradaptasi ya kan, kayak tadi ya Akbar bilang wah ini nih masa santri begin gitu kan, santri arc begin nih gitu kayak gitu jadi jam 10 nih, nah itu tuh bangun jam 3 gitu kan, kayak ala bisa biasa wahin Ustaz nih pakai bahasa Arab kan gitu kan. Ini kakak itu sampai 10 kalau nggak bangun disiram gitu lah pokoknya gitu. Itu aku iya itu wudu gitu sambil lari-larian tuh wudu tuh gitu kayak ya belum sadar tapi disuruh buru-buru gitu kan, kayak ya udah kayak gini ya baca Quran di teras ya di luar kamar gitu. Ya terserah mau kalian mau tahajud mau terserah gitu. Tapi ya momen lucunya lumayan sih, kayak ya apa ya udah seminggu 2 minggu gitu kan, kayak ya hari-hari gitu kan, ya udah Akbar baca Quran kadang-kadang tahajud gitu kan. Nah lucunya ini teman Akbar ya, teman kamar saya tahajud dia gitu kan, baca Qurannya gitu situ terakhir itu jam 3:30 azan subuh itu jam 4:15 atau 4:30 gitu. Kayak gitu sejam dong jaraknya. Nggak bangun oke lah bla 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 meninggal ya. Ketiduran kamu. Lain aku gini gini nggak sadar gitu. Akbar baca Quran gitu studio bangun gitu. Udah lagi ngulang lah tahajudnya gitu. Terus pas sholat subuh berjamaah di kamar kan, sholatnya nggak di masjid gitu, di kamar. Temen Akbar jadi imam kan. Allahu Akbar. Al-Fatihah nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Akbar makmum kan sama teman-teman. Loh, enggak mulai ini. Surat keduanya enggak mulai ini kan. Aku udah gitu.
Gini masih gini dia. Enggak ngelanjutin tuh. Enggak ada tuh bismillahirrahmanirrahim. Ketiduran. Astagfirullahaladzim. Beneran ketiduran jadi imam. Jadi imam ketiduran. Aku udah kode gitu-gitu ya teman-teman udah gitu-gitu. Gitu terus ya udah di ini sama mudabir kan, sama pengurus gitu. Dikeplak. Udah ulang lagi, bodoh lagi, ganti imamnya ganti. Gitu kayak gitu. Ganti imam gitu. Terus kayak udahlah gitu. Nah, awal-awal tuh kayak wah ini kok kayak gini. Itu salah satu adaptasi yang luar biasa ya. Iya, karena kan ya kalau jam di rumah, tidur. Kalau di rumah kan emang dibangunnya tuh ya udah santai gitu ya. Dibangun ya kita ada ajud, sholat subuh dan lain sebagainya gitu. Tapi sini kan kayak dihitung gitu. Gitu kayak gitulah pokoknya. Itu kan jadi semacam ini kok homesick gini loh kayak gitu. Terus ya udah, hari pertama tuh langsung tuh ke wartel sore-sore. Mah, pengen pulang. Nggak sanggup. Wah, pengen pulang. Jemput aku. Wah, pengen pulang asli gini. Terus iya sabar. Ya, dah, mama beres set, telepon papa. Papa pengen pulang. Kayak gitu lah. Besoknya itu ya curhat lah sama wali kelas kan. Karena udah dapat wali kelas, udah dapat kelasnya juga kan. Jadi curhat sama wali kelas tuh kayak Ustaz, namanya kan Ustaz Rizky Reza. Masih ingat banget. Ustaz Rizky, ini Akbar enggak betah Ustaz, gini. Kenapa kamu enggak betahnya gitu? Ya kangen rumah Ustaz gini. Ya saya juga dulu gitu bar gitu gini lah kok malah ya kalau misalnya sekarang kok malah adu nasib gitu. Ya enggak, karena kan belum ada istilah adu nasib. Zaman itu kan enggak ada, tahun itu enggak ada kayak istilah adu nasib gitu kan. Saya juga waktu itu gitu bar gini tapi ya udah ya kamu tahu mahfuzut kan, kamu hafal mahfuzut. Iya hafal mahfuzut, apa mahfuzut kedua gitu, mansubar zufiro ya itu terapkanlah itu. Wah ya udah, orang-orang pada ngomong sabar gitu ya, kapan sih sabar gini tapi ya kerasanya tuh pas kelas 6 itu pas udah senior gitu, udah mau hampir beres gitu. Apa tuh yang dirasain saya? Jadi waktu itu emang kayak apa ya, kalau masa-masa kelas 6 itu setelah tarbiyah amaliyah, setelah jadi guru gitu ya. Ini loncat-loncat ya teman-teman. Itu ngabdi. Jadi apa ya? Ujiannya itu jadi guru. Oke. Gitu. Ujiannya itu jadi guru dan kayak nge-mentoringin adik-adik kelas tapi gitu ya. dalam pengawasan teman-teman kelas 6, 20 orang di dalam kelas sama 2 guru senior. Oke. Gitu. Itu kan pressure banget tuh kayak ya temen Akbar bakal sampai ada yang pingsan. Gitu ketika tarbiyah amaliyah itu. Gitu. Jadi udah nih tarbiyah amaliyah nih saat gitu kan, terus ujian itu sekitar pokoknya ujian kelas 6 itu, ujian nihai itu sekitar 3 bulan. Ujian tulisnya itu esai semua. Esai semua itu berapa? 30 mata pelajaran. Itu esai semua gitu, dan ada ada masa di mana ya udah kayak misalnya kalau di mahasiswa semester 7 lah gitu, kayak udah gak ada kelas, gak ada gitu kan. Ya, mau ngapain gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau ini sebulan kurang lebih itu tuh ya nungguin yudisium aja. Yudisium itu tanggal 17 Ramadan. Oke. 17 Ramadan. Nah, itu sampai dari jarak itu, dari selesai tarbiyah amaliyah, imtihan nihai sampai jaraknya 17 Ramadan itu sekitar 1 sampai 2 bulanan lah gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, itu masa-masa ya sabarnya itu. Masa di situ kayak ya udah mau kelas gak ada, ya kan? Ya cuman ngebantuin panitia ulangan buat ngawasin ulangan gitu. Mau ngapain lagi coba, kayak ya udah. Dan Akbar di situ kayak waktu itu emang ya penyesalan banget karena ya cuman baca, bukan cuman baca doang, maksudnya kayak dalam waktu itu mungkin bisa upgrade skill atau apa yang berguna untuk tahun sekarang gitu loh. Tapi ya Akbar waktu itu ya baca novel, baca komik waktu itu, karena emang kalau bahasa sekarang ya gabut gitu loh. Asli, sumpah. Bahkan kamu sekolah di Gontor aja ada masa-masa gabutnya ya. Asli, karena ya itu maksudnya gak ada lagi lagi yang mau diiniin gitu. Kayak gitu udah udah praktek ngajar udah, imtihannya aja udah, kelas udah gak ada apalagi. Gitu. Ya udah tinggal sabarnya aja di situ. Sabarnya di awal-awal itu ya itu tadi, karena adaptasi jam tidur. Ya kan, adaptasi jam tidur dan lain sebagainya gitu. Waktu pas kelas 5 ya
pernah kena pukul gitu kan, kayak gitu sampai berdarah dan lain sebagainya. Itu kan wujud dari sabarnya itu sih. Itu tidak pernah keluar dari sekolah ya? Ya kan kalau sekarang tuh kayak gitu viral. Ah itu mah udah biasa digontor ya? Enggak, karena bukan Akbar menormalisasikan, tapi apa ya Akbar selalu ingat kata-kata Mudabir ya. Apa tuh? Yang tidak membuatmu mati akan membuatmu kuat. Kayak gitu. What doesn't kill you makes you stronger. Itu kayak gitu. Oke, gitu. Kayak ya udahlah gitu. Tapi ya Akbar apa ya, kayak Akbar nggak waktu jadi santri senior gitu ya, nggak ada kepikiran kayak mau balas dendam, nggak ada gitu. Karena kan itu menjadi circle aja kayak gitu. Oh ini dihukum terus dipukul, balas dendam nanti gini terus gitu. Jadi Akbar tuh pengen ya udahlah, nggak. Oh itu berarti oknum ya? Ya oknum-oknumnya kayak gitu makanya udahlah. Senior yang mukul kamu? Senior yang mukul gitu. Kira Tapi ya udah kayak ya itu kan jadi suatu apa ya, pembelajaran sih gitu menurut Akbar ya gitu. Ya tadi karena ya nggak mati lah gitu, nggak meninggal. Tapi nggak benar juga dong. Apa? Iya. Nggak benar juga dong. Iya gitu. Mending dihukum fisik. Ngapain kek push up? Tapi gini teh, kalau Akbar kalau push up itu biasanya diulang-ulang teh, kayak ya kita push up sama 10. Satu aja terus buset dah gila. Oh iya gitu, kayak gitu. Jadi ya udah Akbar tuh pengen 10. cepat gitu, pengen cepat aja gitu, pengen cepat udah. Ajar gue lah gitu. Ya gitu, udah nih gitu. Gitu. Kayak gitu asli bener deh. Karena Akbar enggak mau lama dihukum tuh, enggak mau lama. Gitu, kayak apa sih ini, lu push up gini. Udahlah, udah gini. Yuk. Bawa udah beres. Apa pelajaran paling meaningful yang kamu masih bawa sampai hari ini dari pondok? Pelajaran apa nih, akademika atau apapun ya. Yang paling kamu rasa Masya Allah terima kasih ya ustazahku gitu, makasih ya Gontor gitu, I love you Gontor, thank you for this gitu. Yang kamu terus berpegangan sama itu gitu sampai hari ini. Jadi jadi bisa menjadi contoh gitu, teladan. bisa menjadi teladan gitu. Karena ini bukan gua paling soleh, bukan enggak gitu, tapi ya gua ngelihat teman-teman gua setelah lulus gitu kayak ya udah terbawa arus gitu. Disitulah kau terbawa arus gitu. Enggak maksudnya kayak gitu. Jadi kayak tadi ya Akbar udah sering bilang bahwa ya di dahi kamu itu ada tulisan PMDG gitu, Pondok Modern Islam Gontor, walaupun ya emang nggak kelihatan gitu, tapi emang ada gitu. Dan itu yang menjadi kecap di kepala gitu, kayak gitu. Dan itu yang membuat kayak oh ya ini gua alumni ini, alma maternya ini itu masa sih mencemarkan nama baik sih gitu. Makanya ya gua terus belajar gitu, kayak gitu. Makanya tadi menjadi contoh atau teladan gitu, kayak gitu. Akbar pun ya ini to be honest ya, Akbar pun sebenarnya iri gitu sama teman-teman yang ya itu kayak ya Allah gitu, kapan ya gitu. Tapi ya di sisi lain kayak jangan dulu karena ya Akbar mikir bahwa apa ya, punya pasangan tuh ya kita harus udah prepare dari segala aspek gitu, prepare segala aspek. Kalau punya pasangan, kalau mau punya pasangan ya, kalau mau punya pasangan harus prepare dari segala aspek dan udah settle gitu, financially, mentally dan lain sebagainya, ya segala aspek dan lain sebagainya gitu. Itu kadang iri tapi ya udahlah gitu, kayak ya udah apaan sih gitu. Oke. Itu kayak gitu sih gitu. Oke, setelah pondok masuk Unpad jadi ketua PKI. Enggak langsung jadi ketua dong. Tingkat berapa kamu? Tingkat 3. Kamu jadi ketua PKI. Kenapa masuk pondok masuk Rohis juga? Kayak gini. Banyak teman-teman aku yang lulusan pondok itu ya wallahualam lah apa yang kalian rasakan ya. Aku kan tidak mengalami itu ya. Aku tidak tahu gimana kehidupan di pondok. Tapi katanya, iya Nap, dulu gue di pondok gak pernah kayak gini gitu. Gue gak pernah kayak gitu, gak pernah ngelakuin ini, ngelakuin itu. Katanya jadi coba-coba nakal. Tanda kutip ya. Apapun itu dalam bentuknya. Jadi
Malah ketika setelah lulus pondok ada yang bahkan buka jilbab kalau yang perempuan gitu. Yang seperti itulah gitu. Ini kamu malah stick to the right path, insyaallah. Amin ya Allah, amin gitu. Amin. Kamu ikut BKI Vkom Unpad. Ya yang enggak, isinya juga banyak enggak benernya juga bocah-bocahnya. Ingat ya, bukan orang-orang soleh, tapi yang pengen belajar dan sama-sama pengen ngingetin dan diingetin, gitu kan? Betul, BKI itu gitu. BKI itu teman-teman yang sangat luar biasa, yang macam-macam banget backgroundnya. Betul. Macam-macam. Ya ada di angkatan aku ada Marwan yang anak HK, aku yang lulusan sekolah. Aku gak bisa nyebutin sekolah aku, tapi sekolah yang sangat multikultural. Jauh banget dari pesantren, jauh banget gitu. Jadi macam-macam gitu, dari background yang macam-macam. Nah, kamu nih sebagai lulusan Perantan, ketika aku lulus SMA masuk Rohis BKI gitu, memilih UKM-nya Rohis. Kenapa nggak futsal? Apa sih kosmik ya? Keren banget tuh kosmik. Kenapa nggak yang lain? Kenapa kamu nggak tahu? Aku udah targetin, aku pengen jadi ketua BKI gitu. Enggak kan? Enggak. Oke. Ya kali ya. Ini apa ya namanya, asal muasal lah ya. Asal muasalnya kenapa pengen join Rohis gitu. Pertama SMP kamu Rohis gak? Enggak ada. Kamu mah sekolah Islam semua ya? Sekolah Islam ada Rohis ya? Ya maksudnya ya apa? SD kamu IT. SMP IT. Sekolah SMA Gontor. Nah itu nggak ada mengenal Rohis dong ya? Iya ya. Kayak gitu kan. Oke, nah ketika kuliah kamu terjun jadi anak Rohis. Waktu itu tuh pas maba tuh apa namanya, pengennya kupu-kupu. Oke. Oh iya. Kupu-kupu. Karena pengen ke Jerman kan? Iya, ya maksudnya ya itu pengen lulus cepet lah gitu, pengen lulus cepet gitu kan. Itu, tapi ada satu turning point. Tunggu. Kenapa Jerman sih? Ustaz Ahmad Fuadi itu ke Jerman ya? Dia itu. Kenapa kamu Jerman? Waktu itu tuh emang karena apa? Maaf ya aku potong, enggak pengen tahu aja. Ke Jerman tuh waktu itu pengen ngambil. Oh, ada jurusan yang kamu tuju. Ada jurusan yang aku tuju, yang we gonna talk about it later. Lanjut. Nah, sampai mana? Oh ya, ini. Kupu-kupu. Jadi tadinya tuh pengen kupu-kupu, ya kan? Kuliah pulang. Pokoknya ya udah lah, kuliah belajar gitu kan, kayak gitu. Ya sampai ya udah lulus cepat gitu kan, karena pengen lulus ya gitu. Tapi ada satu turning point di mana mengubah kupu-kupu itu gitu. Menjadi kura-kura, kuliah rapat. Bukan, jadi kuda-kuda sekarang. Kuliah dakwah. Barakallah. Oke, kuda-kuda. Alright, I just heard about that. Oke. Ya, jadi waktu itu tuh apa ya, memang setiap sebelum tidur tuh ya pasti muhasabah lah. Muhasabah gitu ya. Gue bisa ngapain ya hari ini gitu. Gue buat salah gak ya gitu. Ya tolong maafkan lah gitu, bla 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 gitu. Terus ada yang ya inner me gitu, bilang inner me ya. Itulah. Ini gue bakal berdosa banget kalau misalnya gue nggak ngajarin ilmu yang gue dapet gitu ke teman-teman. Gitu. Kayak gitu. Terus ya udah. Maksudnya 4 tahun, 5 tahun belajar digembleng di ya itulah pokoknya lah, dengan segala macam aktivitasnya gitu di pondok. Ilmunya stuck di gue kayak enggak banget gitu. Kayak gue bakal berdosa sih. Gitu. Akhirnya yaudah mulai coba untuk ya udah kayak ngajarin teman-teman kayak ayo ya cuma sekedar ngajak sholat gitu. Dan ya yang gue bingungin sekarang ya ngajak sholat dibilang soleh gitu. Ya gitu. Sholat apaan sih lu, soleh banget gitu, kayak sholat bro gitu, sholat gitu, bukan ayo umroh gitu. Bukan ayo umroh. Ayo kan bukan gitu, ini kan apa ya namanya, yang wajib gitu ya, bukan sunnah. Gimana ya, kayak bisa dilakukan, yang bisa kita lakukan gitu loh, ibadah yang bisa kita lakukan dan memang harus gitu, paham gak sih gitu. Dan akhirnya ya udah di situ di awal setelah itu baru kayak mulai ya ngonten reminder lah gitu. Ngonten reminder. Jadi waktu itu Akbar tuh di grup
kelas gitu ya, di grup angkatan 22 itu MPM itu kayak ya udah setiap jam 9 tuh pasti tulis kayak self reminder gitu, gini gitu kayak gitu pokoknya. Terus ya alhamdulillah teman-teman MPM tuh, teman-teman angkatan tuh kayak oh ya bagus, thank you ya Bar ya remindernya gini. Nah akhirnya waktu itu singkat cerita gue dan temen di Bogor gitu, ada namanya Haidar. Thank you banget Dar, sekarang udah nikah dia. Kakak kelas 1 tahun. 1 tahun di atas aku gitu. Di Gontor gitu. Thank you Dar gitu. Dia bilang, "Bar, coba deh bikin branding." Gitu. Akhirnya apa ya gitu namanya bla bla bla. Akhirnya muncullah 9pm Talk. Apaan tuh? 9pm Talk tuh ya pemikiran jam 9 malam gitu. Pemikiran jam 9 malam. Jadi kayak ya udah itu isinya ya kayak reminder, muhasabah gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan kayak gimana ya kalau besok aku nggak hidup lagi, aku nggak bangun gitu. Jadi ya kan itu memunculkan sebuah pemikiran overthinking sebelum tidur ya. Sebelum tidur gitu. kayak gitu. Gitu. Tapi ada counter remindernya juga. Gitu kan kayak ya selalu ingat dirimu sudah berusaha banyak sampai detik ini, sampai sejauh ini dirimu sudah berusaha. Jadi makanya ya rayakanlah dirimu gitu. Masya Allah. Gitu. Keren banget. Gitu. Nah, itu makanya di situ kayak Akbar pengen ya udahlah ini pengaktualisasian diri gua itu kayaknya masuk rohis gitu. Dan akan gimana ya kalau dalam ini pemikiran Akbar aja ya. Ini bukan kemana-mana arahnya, ini pemikiran Akbar doang. Akan sangat sulit apabila kalau mendikte orang yang belum tahu akan pengetahuan agama gitu. Makanya kayak Akbar join BKI ini karena pengen nge-reminder teman-teman juga sekaligus Akbar juga dan bisa mengasah lagi ilmu-ilmu yang udah Akbar dapat gitu. Selama di pondok. Selama di pondok kayak sekarang Akbar namanya ada Fahimtum. Program dakwahnya ada Fahimtum di BKI. Di BKI. Nah, kita belajar bahasa Arab, tapi belajar bahasa Arabnya ini bukan kayak bukan kayak sastra Arab bukan gitu, tapi kayak kita breakdown kata-kata bahasa Arab. Kayak misalnya doa Allahu Akbar kabiru alhamdulillah katsiro. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu tuh di breakdown kayak gitu. Terus kemarin udah breakdown juga trikul gitu. Kalau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas sudah di breakdown tuh. Kayak qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu tuh apa aja tuh? An-Nas itu dari kata apa sih? Kul itu katanya asli katanya apa? Itu kan kul itu kan kata perintah. Kata aslinya apa? Qala yaqulu gitu. A'udzu itu tuh itu kan aku berlindung. Nah, berlindung itu bahasa Arabnya apa? A'ada ya'udzu gitu. Kayak gitu. Seru banget sih. Seru banget tadi. Di mana tuh, di Masjid Fikom? Di Al-Usul. Di Al-Usul. Ibarakallah. Itu divisi syiar. Apa? Divisi syiar bukan? DKM sih. Oh, divisi DKM. Gitu. Oh iya, agendanya masjid ya. Agendanya masjid. Siapa gitu. itu yang kepala divisinya sekarang? DKM sekarang Haikal namanya. Ada angkatan 23 Ilkom dan emang anak pondok juga sih. Jadi ya emang udah settle lah gitu kayak kalau ya kita bahas ini yuk nanti gini nanti gimana ya gini. Jadi kita bertukar pikiran. Jadi sebelum pemateriannya kita ngobrol dulu lah kayak gini. Kita besok delivernya gini ya bla 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 gitu. Terus akhirnya nulis skripnya gitu. Oh ya oke, deliver. Seru banget. Pengen ketemu sih. Main ya kesini buat teman-teman ya. Oke. Ya. Teman-teman BKI. Apa? Teman-teman BKI. Insyaallah ya nanti kesini ya bareng ya. Ngonten bareng mungkin gitu. Boleh. Aku sayang banget sama Kang Zaid, guys. Kang Zaid itu salah satu untuk sosial medianya ya. Salah satu produk yang memang dihasilkan sama teman-teman di masa, aku lupa masa Marwan atau Kang Hanif. Pokoknya masa-masa itulah, masa-masa aku anggota mereka gitu. Jadi aku cinta banget sama BKI. I love BKI. Aku selalu bilang kalau I would never survive college without BKI. Ya without Allah tentunya gitu. Pasti karena tanpa Allah nggak mungkin. Iya, dengan perantara lewat BKI. Itu BKI itu membuat hidup perkuliahan aku sangat I love BKI sama.
Thank you BKI. Aku mungkin terakhir ada untuk teman-teman yang sekarang tuh lagi rame kan. Kamu tahu kan kejadian yang pondok pesantren. Ada yang ya pokoknya ada beberapa lah kasus. Yang terakhir tuh yang rame tuh yang ini blip gak sih? Bakal di blip ya? Kayak yang gitu-gitu. Pokoknya banyak ketakutan lah sekarang untuk masukin orang tua untuk masukin anak ke pesantren gitu. Kan sekarang tuh ramenya tuh ngejarnya IT atau international school yang mahal-mahal banget itu, Allahu Akbar. Tuh, kamu gimana untuk teman-teman di luar sana, untuk orang tua mungkin dengan segala hal yang kamu terima ketika di pondok dan kamu menjadi outcome-nya menjadi seorang akbar saat ini, barakallah. Salah satu adik aku juga di sepupu aku adalah lulusan Gontor dan dia begitu luar biasa banget. Aku salah satu orang yang melihat perkembangan perbedaan seseorang sebelum dan sudah masuk, iya macam-macam sih namanya jalan orang ya. Tapi orang-orang di sekitar aku alhamdulillah insyaallah Allah takdirkan saat ini jalan hidupnya baik gitu. Insyaallah ya. Kalau kamu gimana? Mungkin buat teman-teman di sana. Jadi waktu setiap tahunnya itu para santri baru ataupun santri lama itu pasti selalu diingatkan sama kiai gitu, sama kiai bahwa pondok itu bukan bengkel. Tolong bilangin ke orang tua, pondok itu bukan bengkel. Kemudian jangan seperti orang buta. Jangan seperti pokoknya jangan seperti orang buta memegang gajah gitu. Kalau nggak salah, jangan seperti orang buta memegang gajah. Karena gini loh, kalau tadi ya misalnya yang pondok itu bukan bengkel gitu, maksudnya kayak ya udah ini anak rusak dimasukin terus jadi wow gitu, enggak gitu, karena emang balik lagi ke dirinya masing-masing gitu, kayak gitu. Karena ya ini to be honest aja, ini jujur banget ya gitu, karena ya tadi ya seperti di awal bahwa ya teman-teman gua pun ya tadi terbawa arus gitu, kayak gitu, karena emang ya nggak menerapkan apa yang udah didapat gitu, apa yang ini. Nah kalau gitu untuk teman-teman yang terbawa arus itu bawa pulang Firu. jangan nyebut namanya juga. Firu enggak Firu itu artinya kembali. Oh kembali, masya Allah tuh kan bukan lulusan pondok. Itu Firu. Jadi pondok tuh sering buat lagu juga, sering buat nasyid juga. Ada kemarin itu tuh nasyidnya Firu ilallah, maksudnya kembali kepada Allah gitu. Itu tuh lagunya ketika COVID. Jadi COVID itu muncul, itu naik tuh lagu itu Firu ilallah. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman di pondok itu percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu asalnya dari kegiatan manusianya. Surat apa gitu, ayat apa lupa, pokoknya apapun itu yang terjadi di dunia ini itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Gitu, kayak gitu. Makanya ayo pulang kembali ke Allah gitu. Firu ilallah gitu. Jadi untuk orang tua dan nggak perlu takut asli. Maksudnya kayak dan sama dengan Rohis ya. Dan kiai pun selalu bilang bahwa titip, orang tua itu harus titip itu Akbar lupa ininya apa, pokoknya T-nya itu tega, I-nya itu kalau nggak istiqomah, pokoknya tega istiqomah, P-nya percaya sama pondok gitu, T-nya satu lagi Akbar lupa gitu. Pokoknya harus titipnya ya orang tua harus tega gitu, karena ya orang tua juga saya tega. jujur maksudnya kayak ya udah pas Akbar di pondok tuh kayak nih anak saya serahkan semuanya kepada pondok gitu, mau diapain pun terserah. kayak dibuang ini gitu, kayak gitu. Jadi ya nggak perlu takut, tapi ya tadi jangan terlalu berharap gitu, karena harapan itu sakit. Oh gitu ya Bar ya. Jangan berharap masuk pondok ketemu sama anak kiai. Itu pondok itu bukan bengkel yang dimana dimasukin rusak keluar jadi bagus, enggak gitu. Dan juga jangan jadi orang buta memegang gajah gitu, kayak ini gede nih gitu, ini gede ininya lembaganya gitu, tapi ya tanpa tahu bentuknya seperti apa gitu. Dan
santri-santri pun memang diwajibkan untuk ya itu tadi mengingatkan orang tuanya bahwa ini pondok gitu, ini pondok. Ya udah, nggak ada apa ya namanya, nggak ada intervensi lah gitu. Dan emang orang tua juga udah di awal-awal itu udah tanda tangan surat gitu, dan yang isinya ya kami nggak akan intervensi kegiatan pondok, keputusan pondok kami nggak akan intervensi, dan itu udah ditandatangan materai lagi gitu. Kayak Seru gitu. ya, Masya Allah. Barakallah Akbar. Thank you banget hari ini udah ditodong podcast tanpa persiapan apapun. Niatnya hari ini mau diskusi doang, tapi karena sayang banget diskusi doang. Podcast lah, 1 episode lumayan. Barakallah, jazakallah khairan. Terima kasih Akbar. Ajak teman-teman BKG sini ya, insya Allah ya. Siap. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Nabila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.